Puji nama Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar siang hari ini? Tuhan kita baik, amin. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Walaupun kita ditutupi dengan masker dari mata, boleh kita kasih tatapan, katakan Tuhan Yesus baik. Sebelah kiri kanannya minimal 5 orang. Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat. Kita satukan hati kita karena kita hari ini mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih mempercayakan satu hari lagi bagi setiap kita untuk kita boleh nikmati hari kita dengan baik. Bapak, kami bersyukur siang hari ini oleh karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kami berkumpul di ibadah raya yang kedua ini. Kami undang Engkau secara pribadi hadir di tempat kami, dan kami rindu setiap kami yang hadir boleh mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Tuhan menikmati pujian penyembahan kami, dan kami menikmati, dan Tuhan juga menikmati pujian penyembahan kami. Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di ibadah raya kami kedua seperti di surga. Di dalam nama Yesus kami siap menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkau mencari penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami pastikan siang hari ini ya Tuhan, kami adalah penyembah yang benar di mata Tuhan. Kami puji Engkau,
menikmati puji-pujian penyembahan kami dan kami menikmati hadirat Tuhan. Ini doa kami, datanglah kerajaan-Mu di ibadah raya kedua ini seperti di surga. Di dalam nama Yesus kami siap mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan, memuji-muji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan bersama saya. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang dahsyat, katakan ya. Boleh semua bertepuk tangan di atas kepalanya Bapak Ibu Saudara ya. Kau sumber kuat kami ya Tuhan Yesus. Raihkan badanmu untuk Tuhan Yesus dengan iman. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, tahu Engkau bersamaku. Berhibur rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Kau janjimu, Engkau bersamaku. Sambil bilang kiri kanan takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Meskipun musuh di depanku, menghadang langkahku, tahu Engkau bersamaku. Rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Boleh sekali lagi kiri kanan, takkan pernah goyah keyakinanku. Yang mau melompat, lompat lagi Yesus. Tiada yang seperti dirimu. Salah satu-satunya sumber kemenangan kami Tuhan. Boleh bilang kiri kanan, takkan pernah goyah keyakinan pada dunia. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Takkan pernah goyah keyakinan pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang jemaat saja katakan wow. Boleh sambil tepuk tangan di atas kepalanya. Yes. Amin Tuhan Yesus. Kuatkan. Boleh sekali lagi jemaat di sisi ibadah raya 2 dengan iman katakan. Amin Tuhan Yesus. Bukan sekedar lagu, tapi ini iman kami Tuhan.
kekuatan kita. Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan. Bukan karena kuat, hebat, dan gagah kami, namun semua karena roh Tuhan ada dalam hidup kami. Apapun yang terjadi Tuhan akhir-akhir ini, kami perkatakan siang hari ini, Yesus, kami tetap percaya kepadamu. Hidup kami sepenuhnya milik Tuhan. Engkau sutradara yang handal atas hidup kami. Engkau pemilik skenario yang terbaik atas hidup kami. Tugas kami hanya percaya dan memikul salib di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini pujian kami Tuhan Yesus. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat
baik bagimu dan bagiku. Dia terlalu dahsyat. Dia terlalu sampai di sisi ini dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Syakaralaba yaralaba 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 yaralaba.
Tuhan, Allah Roh Kudus, Kau sudah hadir di sini. Amin. Hujani kami dengan roh-Mu Tuhan. Amin. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu Tuhan. Karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadir. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah menyatakan kemuliaan-Mu atas setiap pujian penyembahan kami. Kami bersyukur Bapa. Saatnya kami mau duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bicara bagi kami. Roh Kudus Engkau menyelidiki hati kami. Kami mau berubah. Kami mau diubahkan. Hari lepas hari. Karena kami tahu kami harus sama seperti Kristus. Tuhan akan tolong kami menuntun setiap pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Sehingga apa yang hamba sampaikan berasal daripada-Mu. Roh Kudus yang akan menuntun mengurapi hamba-Mu dengan roh hikmat, pengetahuan, pewahyuan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Waduh, ini yang di belakang bisa gak maju ke depanan dikit? Bisa maju ke depan? Biar kursi yang kosong diisi. Iya. Si Tuhan. Iya. Si Tuhan. Shalom. Semangat baru, amin. Puji Tuhan. Tetap semangat ikut Tuhan, amin. Amin. Kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang tadi saya boleh nyontek sama Bapak Stephen. Ya, soalnya firmannya sama, ya kan? Ya, puji Tuhan. Katanya kalau udah duluan, yang belakangan enak ya, tinggal nambahin. Puji Tuhan, ya. Tapi saya percaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Pasti ada hal-hal yang baru karena pendetanya beda-beda. Amin. Pewahyuan Tuhan yang baru pasti Tuhan kasih fresh dalam hidup kita. Amin. Kita mau belajar meskipun tadi tema yang sama, tapi saya percaya ada hal-hal yang baru yang Tuhan akan terus bicara dalam hidup kita. Puji Tuhan, amin. Kita akan baca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai 26. Jadi saya mau saudara dan saya hari ini membaca firman Tuhan sama-sama ya. Bisa minta tolong? Galatia 5 ayat yang ke-16. Saya minta nanti saya akan baca ayat yang genap. Bapak Ibu tolong baca ayat yang ganjil. Ya, demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, ayat selanjutnya 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah. Ayat 21, ayat 22. Oh, kedengkian, kemabukan, ayat 22. Ya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya, ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling menegih. Amin. Puji Tuhan, udah baca ya satu perikop ini. Puji Tuhan.
Di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa kita dikasih judul yang judulnya adalah menyalibkan daging. Amin. Saudara udah salibin dagingnya? Tadi udah cross check, masih ada apa enggak? Perbuatan daging masih ada enggak? Ya, tadi kita cross check. Pada firman Tuhan tadi dikatakan perbuatan daging apa? Penyembahan apa? Perbuatan daging telah nyata ayat 19 yaitu apa? Percabulan. Coba contreng. Satu. Ada enggak? Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Kalau di dalam firman Allah itu dikatakan di dalam Kolose 3 itu disebutkan penyembahan berhala itu adalah hal-hal yang bentuknya kemarahan, kebencian, yang gitu-gitu, ya. Dan terus apa tadi katanya? Perbuatan tadi ya, sihir. Masih suka ada yang ngeramal tangan, ngeramal apa namanya tuh tarot, ya, yang kayak gitu itu namanya sihir, saudara, ya. Terus apalagi dikatakan bahwa yang masih suka kedukun, coba tolong cross check, ya. Dikatakan apa? Perseteruan, suka berantem kerjaannya. Perselisihan, marah melulu kerjaannya, ya kan? Iri hati, jealous sama tetangga, sama temen, sama saudara, ya kan? Masih ada enggak? Coba di cross check satu-satu, ya kan? Amarah, masih enggak nyimpan amarah? Sama teman, sama saudara, sama tukang tipu, marah, ya. Iya kan? Kan begitu katanya apa? Kepentingan diri sendiri. Aduh, ini orang kepentingan diri sendiri, apa-apa gue. Yang penting gue, yang kayak gitu. Ya, apalagi percederaan. Waduh, ini percederaan ya, suka mencederai orang ya. Roh pemecah, di mana-mana kerusuhan. Tuh. Jadi roh pemecah di mana-mana bikin kerusuhan. Makanya Alkitab bilang jangan ada akar pahit. Contoh orang akar pahit itu adalah bawa roh pemecah belah. Ya, orang ngomong sama temannya pasti ngomongin gua. Baper. Nanti orang roh pemecah itu biasanya baper. Dia lihat apa sedikit, ih pasti itulah, pasti. Gitu kan, pasti gua yang diomongin. Padahal orang lagi ngomongin apa, kayak lagi ngomongin apa cabe, kayak ngomongin apa gitu ya. Jadi orang yang begitu tuh pasti begitu, ya kan. Apalagi tadi katanya, kedengkian, dengki, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Jadi kerjaannya pesta melulu, ya kan. Tiap kali pesta baju baru. Nah, entar tagihannya selangit. Ya kan? Nah, hal-hal yang kayak gini adalah bersifat tadi kata firman Allah adalah nafsu. Jadi nafsu itu bicara tentang tadi hal-hal yang demikian bicara tentang moral dan apa? Perilaku hidup kita. Ya. Jadi di dalam perjanjian lama itu Tuhan bicara tentang moralitas kehidupan, makanya diturunin 10 perintah Tuhan. Ya, dan juga tentang sinkristisme, menyembah kepada berhala. Nah, hari-hari ini berhala saudara mungkin saudara enggak nyembah patung. Tapi apa yang saudara punya saudara mikir serasa begini, ini enggak boleh hilang. Kalau hilang nanti wah bermasalah. Ada yang saya lihat udah sampai gede guling dibawa-bawa. Ya kan, tidur enggak pakai guling enggak bisa. Tidur enggak pakai boneka enggak bisa. Itunya berhala, saudara. Karena ketergantungannya bukan sama Tuhan, sama guling. Ada loh saudara, jangan salah. Itu realita kehidupan. Ya. Jadi kita nih apa aja realita kehidupan kita bisa jadi berhala kita. Apa yang kita sukai. Maka kadang-kadang Tuhan izinkan yang kita sukai hilang. Supaya kita tidak lagi memberhalakan. Betul? Jadi kita harus betul-betul percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus. Makanya orang yang percaya kepada Tuhan tadi yang sifatnya kedagingan itu dicontreng satu-satu. Kalau ada kita bertobat sama. Saya mau kasih tahu ya bahwa ketika seorang Kristen bertobat itu bahasa kerennya, bahasa Yunaninya adalah metanoia. Meta adalah berubah, nous adalah pikiran. Jadi perubahan
pikiran. Jadi saudara, di dalam firman Allah di perjanjian lama itu, jagalah hati dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi waktu perjanjian lama itu bicara tentang jaga hati. Di perjanjian baru dibilang jaga pikiran. Amin. Karena cabul itu dimulai dari pikiran, betul? Najis itu dipikir dari pikiran. Mau berantem sama orang dipikir dulu, semalam-malaman kagak tidur. Besok gua mau balas dendam. Ya kan begitu saudara. Benar gak? Gak tidur semalam-malaman. Ditanya, Bu kenapa gak tidur? Mau balas dendam, Bu. Sakit hati kan begitu. Ya kan? Padahal waktu tidur itu waktunya katanya saya dengar khotbahnya Philip Mantova. Anda mau tidur berdoa, Tuhan ampuni saya kalau sepanjang hari saya berbuat dosa. Supaya waktu saya tidur dengan lelap. Dan kalau Tuhan panggil saya waktu tidur, sabaslah hai hambaku yang setia. Betul? Emang Anda tahu waktu mau tidur, waktu mau berdiri Tuhan mau panggil? Betul gak? Makanya harus jaga hati dan jaga pikiran. Sekarang kita belajar bahwa kedagingan itu semua dimulai dari pikiran. Makanya saudara, apa yang harus dilakukan? Coba itu kita lihat tontonan-tontonan kita berkenan apa tidak. Anak-anak muda dengan satu jari you bisa lihat semua dunia luar. Itu baik atau tidak? Saya pernah melayani satu anak muda di satu KKR. Masih muda, ganteng. Dia dulu berdiri paling depan waktu altar call. Dia nangis. Saya menghampiri dia. Kami pendoa menghampiri dia. Dan berdoa. Tiba-tiba Roh Kudus bilang begini. Dia terikat dengan roh cabul. Karena kebanyakan nonton film yang kotor. Bahkan penglihatannya mulai pudar. Saudara. Akhirnya saya berdoa, saya katakan sama dia. You suka nonton yang kayak gituan? Iya Bu. Mau bertobat? Mau Bu. Tuhan mengasihimu. Hari ini Tuhan mau pulihkan kamu. Amin. Karena setiap pertobatan itu menghasilkan pemulihan. Amin. Jadi tadi kalau kita merukosek satu itu kalau ada dalam hidup kita bertobat. Ya. Bilang nih di pikiran kita. Semua yang kotor, semua yang najis, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Keluar dalam nama Yesus. Betul? Perintahin nih pikiran. Kata Alkitab di dalam Filipi berkata semua yang kudus, yang suci, yang mulia, yang indah, yang sedap didengar. Itu yang ada harus di pikiran kita. Amin. Termasuk khawatir. Itu sekarang harga semua naik. Emak-emak bingung mau masak apa. Ya kan, mulai khawatir. Ya kan bensin naik. Pengusaha-pengusaha bingung bagaimana mau naikin harga orang gak beli. Gitu kan. Tapi di dalam Tuhan kita tidak perlu khawatir seperti itu. Amin. Karena tadi Tuhan gak suruh loh. Tuhan suruh pikirkan apa tadi? Yang sedap. Yang indah. Yang suci. Yang mulia. Enggak disuruh pikirin yang enggak. Betul? Jadi kita suruh mikirin yang udahlah Tuhan. Aku percaya. Kita nyanyi yuk. Aku percaya. Tuhanku ajaib, Dia turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Dia turun tangan memberkatiku. Amin. Amin. Percaya saja penyertaan Tuhan sempurna. Amin. Amin. Harga boleh naik, Yesus tetap sama. Tugasnya memberkati kita, amin. Dia Allah yang sama tidak pernah meninggalkan kita, amin. Makanya gak perlu khawatir. Angkat tangan, nyanyi, Tuhan aku percaya. Tuhanku dahsyat, Tuhanku ajaib. Kalau engkau turun tangan tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Amin. Karena berkat orang percaya itu datangnya dari Tuhan, bukan dari sekeliling Anda. Kata Alkitab kerja keras tidak menambahi, tapi berkat Tuhan itu yang menambahi. Bukan berarti saudara bilang udah gue males aja di rumah kagak kerja ntar Tuhan berkati. Nggak ada. Alkitab bilang orang yang gak kerja jangan makan. Ya, maksudnya begini, Anda kerja tetap andalkan Tuhan. Anda usaha-usaha tetap andalkan Tuhan. Makanya Kohen sudah 2. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Karena Kohen andalkan Tuhan. Mau buka tempat usaha dia berkata ayo hamba-hamba Tuhan datang berdoa. Itu bukti orang yang mengandalkan Tuhan. Amin.
Saudara Cohen tahu berkat asalnya dari Tuhan. Amin. Dia boleh usaha-usaha emi dia tahu berkat dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kalau kita miliki hati yang seperti itu, Tuhan akan terus memberkati kita. Ya, pertobatan dalam kekristenan adalah perubahan yang didorong oleh kesadaran akan kebenaran. Jadi kalau kita bertobat, kita mau berubah karena kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika saudara mendengar firman Tuhan, saudara bertobat. Kalau ada yang tadi kita cross check, ada lagi marah, ada lagi apa ya segala macam tadi. Kita berkata kita bertobat karena saya mendengar kebenaran dan saya mau melakukannya. Amin. Jadi pertobatan itu adalah keputusan. Amin. Gak disuruh tetangga, gak disuruh suami, gak disuruh istri. Kesadaran sendiri-sendiri bahwa saya ini berdosa, ya kan? Jadi kalau pendeta ngomong di sini tersinggung, urusan you dengan Tuhan bukan urusan saya. Betul nggak? Saya tugasnya nyampein kebenaran. Tapi Alkitab berkata bahwa Roh Kudus itu yang akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ketika Anda di sini, saya percaya ada Roh Kudus yang sedang bicara dengan Anda dan saya. Amin. Termasuk saya, saudara ya. Jadi jangan bilang ini apa namanya pendeta juga enggak berdosa. Siapa yang bilang, saudara? Karena saya belum sempurna. Terus kita disempurnakan oleh kasih Tuhan. Tapi di situ harus ada perjuangan untuk menjadi sempurna. Ya, jadi kesadaran moral akan membangkitkan pada nilai-nilai etika dan perilaku. Pemahaman dan kesadaran tentang kebenaran ini yang membangkitkan pertobatan sejati. Jadi kalau saudara didorong oleh kebenaran, pertobatan saudara pertobatan beneran. Bukan pertobatan sesaat. Pertobatan sesaat itu sama seperti Pak Stephen bilang. Pertobatan tomat. Habis tobat kumat. Ya kan? Bilangnya enggak, besok bikin lagi. Enggak, besok bikin lagi. Tapi kalau yang sejati, hari ini Roh Kudus bicara, hari ini bertobat sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kalau bertobat hari ini sampai selama-lamanya berarti Anda setiap hari bertobat setiap hari. Maksudnya bertobat setiap hari maksudnya mungkin hari ini yang ini. Mungkin hari besok yang itu Tuhan bicara. Mungkin yang itu lagi Tuhan bicara. Maksudnya hal-hal yang berbeda tapi kita dalam proses sampai kita menjadi seperti Kristus. Amin. Ya, jadi seseorang harus memiliki perubahan pikiran. Orang harus mengalami pertumbuhan dalam pengenalan akan Allah. Sehingga mengerti kehendak Allah berlangsung setiap hari. Jadi pertumbuhan ini dalam mengenal akan Allah itu harus disertai dengan kebenaran. Caranya gimana? Baca Alkitab setiap hari. Alkitab yang gak pernah dibaca mana tahu pertobatan. Betul? Betul enggak? Betul enggak? Saudara, saya sempat ada seorang hamba Tuhan yang bicara begini. Ketika pada Abraham itu kenapa dia mau membunuh Ishak? Karena waktu Abraham membunuh Ishak belum diturunkan 10 perintah Allah. Betul? Berarti Abraham tidak tahu bahwa membunuh itu berdosa. Betul? Tapi ketika di zaman Musa diturunkan bahwa membunuh itu berdosa. Betul? Jadi kalau kita sudah tahu hukum-hukumnya Tuhan, sudah tahu tadi yang kita baca keperbuatan daging. Kalau kita berkata Tuhan, aku mau pikiran aku yang kedagingan itu semua aku mau bertobat. Aku mau hidup hari lepas hari lebih baik. Berarti saya merespon tentang kebenaran Tuhan. Sehingga kekristenan saya menjadi kekristenan yang sejati. Amin. Amin. Amin, makanya dikatakan apa lagu? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Betul? Jadi cuma dikatakan bahwa kami memegang perintah Tuhan dan kita melakukannya. Maka Daud berkata, dengan apakah seorang muda dapat menjaga kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Kita bisa menjaga kelakuan kita bersih tidak kedagingan karena kita berlaku sesuai dengan firman-Nya. Maka baca firman siang dan malam, mulai renungkan kira-kira nih kalau saya mau marah sama orang ini, saya mau nabok kira-kira dosa gak? Gitu loh. Baru rencana mau nabok aja dosa gak? Kalau Alkitab berkata dosa, ngapain saya lakukan, kan begitu. Betul? Firman kan timbul dari pendengaran iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau benci sama orang nggak marah, nggak mau mengampuni, firman Allah kan
bilang, saya harus mengampuni. Ya, jadi iman itu bukan perasaan ya. Iman itu mendengar firman, menjadi percaya dan lakukan. Baru terjadi perasaan yang dibilang damai sejahtera. Amin. Anda mau damai ngampunin. Maksudnya begitu. Amin. Jadi kalau mau damai jangan marah-marah mulu sama orang. Ya. Nyanyinya sama kalau tulis di Facebook, peace, peace, peace. Tapi nggak pernah damai sama orang, repot ya kan. Cuma peace di Facebook doang. Ya kan? Jadi begitu saudara, kita harus hidup di dalam Tuhan. Dengan demikian perjalanan hidup orang percaya adalah perjalanan dari pertobatan ke pertobatan. Itu yang namanya metanoia. Sampai menuju kesempurnaan seperti yang Allah kehendaki, yaitu seperti Kristus. Pertobatan dalam kekristenan adalah perubahan didorong oleh kesadaran terhadap kebenaran yang bukan hanya menyangkut kesadaran moral, tapi juga pemahaman secara menyeluruh. Maksudnya Anda dan saya bukan cuma bicara tadi perubahan tentang moral, tapi Anda harus mengerti siapa Allah Anda, siapa manusia, dan akan menghadap tata Allah. Bahwa semua perbuatan kita ini suatu saat kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya berbuatlah baik, amin. Baik dan benar, karena baik belum tentu benar, ya kan? Tapi yang benar pasti baik. Karena itu Anda dan saya akan menghadap tata. Ya, jadi kehidupan orang Kristen sejati adalah kehidupan yang senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hidup menurut kehendaknya sendiri, bukan hidup apalagi menurut daging. Ya, jadi apa yang perlu kita lakukan? Tadi kata firman Allah, izinkan Roh Kudus sebagai penolong, penasehat memegang kendali hidup kita. Roh Kudus akan menuntun kita. Ya, dalam Yohanes 14 ayat 26 berkata, Roh Kudus akan mengajar segala sesuatu kepadamu, akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Jadi kalau kita tidak mau hidup dalam kedagingan, biarlah Roh Kudus menuntun hidup kita. Amin. Karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dia akan mengajar kita apa yang pernah kita dengar dari tempat ini, bicara tentang firman Tuhan, apa yang kita pernah baca tentang kebenaran firman Tuhan, itu Roh Kudus akan ingatkan dalam hidup kita. Amin. Supaya kita tidak bisa berbuat dosa. Ya, ibarat Roh Kudus bilang begini saudara, ini apa katanya artis kan, udah hujan becek kan gitu ya. Mungkin waktu Anda jalan-jalan becek kata Roh Kudus, itu becek deh nanti kalau jalan kepleset yang kayak gitu misalnya. Kalau saudara nggak dengar suara Tuhan pasti saudara kepleset, betul nggak? Tapi kalau saudara dengar suara Tuhan, perhatian Tuhan, Roh Kudus itu dicurahkan atas kita supaya kita mendengar suaranya. Amin. Ya, kita hidup tuh ikut dalam tuntunannya. Saya akan kasih ciri, 3 ciri orang yang dipimpin oleh Kudus. Pertama, tidak lagi menuruti keinginan daging, ya, tahu bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Tadi ya kita udah baca keinginan daging itu pasti berlawanan dengan keinginan roh. Hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Hidup kudus yang menjauhi dosa. Hal itu bicara tentang ketaatan. Melakukan kehendak Tuhan bukan terpaksa tetapi karena pikiran kita sejalan dengan Allah. Ya, amin. Jadi kalau mau hidup kudus itu bukan dipaksa-paksa. Suaminya maksa, istrinya maksa, emak maksa anaknya. Bukan. Tapi karena kita ini dengan kerelaan. Amin. Bahwa kita mau kesungguhan hati, kita mau ikut tuntunan Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi manusia makhluk berdosa, penuh dengan kelemahan, ya. Kemauan, keputusan, kesungguhan mau hidup suci. Jadi hidup suci itu adalah keputusan, ya. Seseorang yang suci adalah mereka yang peka terhadap dosa sekecil apapun, ya. Jadi saudara, saya mau contohin ini pernyataan dari John Calvin. Dia berkata begini. Orang suci bukanlah orang yang hidup tanpa dosa, melainkan dia memiliki kepekaan terhadap dosa sekecil apapun. Ngerti maksudnya? Bahwa kita ini memang semua orang berdosa. Tapi ketika dosa itu sedang mengintai hidup kita, kita peka nih, ah iya ini dosa, saya nggak boleh melakukannya. Maksudnya begitu, saudara ya. Jadi karena apa? Tadi udah dijelasin sama Pak Stephen. Ketika Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, jadi saya nyontek beliau ya kan. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, jadi Adam dan Hawa semua Alkitab berkata Roma 3 ayat 23 semua manusia jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan itu bicara bahwa manusia statusnya dia orang berdosa.
Tapi ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia dilahirkan kembali, lahir dari roh. Ya, waktu lahir dari roh kita punya status dibenarkan, dalam perjalanan kita dikuduskan dari hari ke hari. Amin. Makanya perlu taat. Kalau Roh Kudus bilang begini, boleh ini, yang itu gak boleh, yang ini boleh, yang itu gak boleh, perlu kepekaan. Amin. Amin. Perlu peka akan suara Tuhan. Ya, jadi dikatakan seorang yang suci adalah mereka yang peka terhadap dosa kecil apapun. Roh Kudus pasti menegur sesuatu yang salah, akan menghasilkan karakter Kristus, yaitu tujuannya adalah buah roh. Ya. Jadi kalau kita peka akan suara Tuhan, yang dimaksud oleh Tuhan adalah supaya kita menghasilkan buah roh. Apa buah roh? Ada berapa? 9. Ya, nanti belajar sama anak yang punya sekolah minggu ya. Apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amin. Jadi kalau jadi nggak kayak lagu, ingin marah silakan, ingin diam silakan, yang muda asal jangan kau putuskan cintaku. Bukan begitu, ingin marah penguasaan diri, ingin diam penguasaan diri kata firman. Ya, jadi jangan pakai lagu dunia, ingin marah silakan, nggak ada di Alkitab. Amin. Ingin marah penguasaan diri, kesabaran, kemurahan, kebaikan, gak jadi marah saudara. Betul? Kalau nyanyinya begitu gak jadi marah, betul gak? Orang lagi mau marah isinya kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Pengen selingkuh isinya apa? Kesetiaan. Gak jadi saudara, betul? Betul? Kalau ingat begitu gak jadi. Betul? Karena yang diingat bukan apa ya lagu lagu dunia. Wah, selingkuh itu indah lah kayak gitu. Kalau di dalam firman gak boleh pengen selingkuh kan gitu, kesetiaan gitu ya. Gitu ya. Pengen kasar, kelemah lembutan, nggak jadi saudara, ya kan? Jadi kalau saudara hafal tuh buah roh, mau marah, mau benci orang, mau melakukan yang jahat, Anda ingat tuh firman Allah. Oh iya, penguasaan diri ya, istri lagi cerewet, suami udah darting ya, ke darah tinggi. Oh iya, buah roh, penguasaan diri, kagak jadi marah saudara. Amin. Adanya peace, damai. Jadi apa hal kedua? Tadi saya bilang, jadi tidak menuruti keinginan daging, itu cirinya. Mempraktekkan firman Tuhan. Jadi harus praktek firman Tuhan, tadi saya udah contohin ya. Roh Kudus akan memberikan hikmat, pengertian, kebijaksanaan, pengetahuan dari firman Allah. Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita menurut kehendak Allah. Jadi dia akan menolong kita. Makanya di dalam Alkitab berkata bahwa Roh Kudus itu akan menuntun kita, mengajar kita, menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, ya. Jadi kita orang percaya ya harus hal yang ketiga ya. Hal yang ketiga kita harus memiliki kerinduan memberitakan dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain ya. Jadi saudara bahwa kehidupan kita ya di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, coba tolong David, Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja dia berubah, tapi dia membawa perubahan bagi dunianya. Amin. Jadi orang yang kehidupannya bertobat, suami yang bertobat, istri yang bertobat, anak yang bertobat akan membawa pertobatan bagi keluarganya. Amin. Makanya Alkitab berkata satu diselamatkan seisi rumah tangga. Ya keluarga diselamatkan ya saudara. Jadi sama seperti Filipus. Filipus ketika Kisah 8 ya ayat 26 sampai 40 dikatakan Filipus itu peka terhadap Roh Kudus. Sebab Roh Kudus berdiam di dalam dirinya dan Roh Kudus rindu melakukan pekerjaan untuk memberitakan Injil. Ya, waktu Roh Kudus berkata dia berangkat, dia taat kepada perintah Roh Kudus, dia naik kereta ke Ethiopia. Di sana dia ketemu sida-sida dan memberitakan Injil. Amin. Sehingga orang bertobat. Amin. Jadi kita harus peka akan suara Roh Kudus.
Mungkin waktu Roh Kudus bicara sama saudara, itu suamimu loh belum bertobat, bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Mungkin itu temanmu belum bertobat, bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Lakukan itu, amin. Karena ketika dia dimenangkan bagi Tuhan, saudara, malaikat sorga bersorak-sorai karena satu jiwa diselamatkan. Amin. Jadi kita tuh kalau dipenuhi dengan Roh Kudus, kita harus menjadi saksi Tuhan. Makanya tujuan Tuhan untuk membuat kita memiliki buah roh, maksudnya kita akan menjadi saksi. Amin. Jangan di sini cuma bahasa rohnya kenceng-kenceng. Wah, kalau bahasa roh kenceng, mungkin dunia lain, dunia luar bisa tahu. Tapi giliran kelakuan gak sekenceng bahasa rohnya. Kita perlu bahasa roh itu untuk membangun diri. Tapi bahasa roh itu harus dibarengi dengan buah-buah roh. Amin. Bahwa karakter Allah itu ada dalam hidup kita. Jadi waktu kenceng-kenceng berbahasa roh, ingat juga buah roh itu ada dalam hidup kita. Sehingga kita jadi saksi Tuhan. Amin. Jadi orang gak menyangkali, lu pinter bahasa roh tapi lu kelakuan lu nol. Kan malu-maluin Tuhan ya kan. Nah kayak gitu. Jadi kita harus memiliki dua hal ini. Kita boleh berbahasa roh karena berbahasa roh itu membangun iman. Kita juga penting bahasa roh itu dalam hidup kita. Ya, karena itu bahasa yang coba Tuhan dan kita yang tahu. Tapi juga kita perlu memiliki karakter untuk kita menjadi saksi Tuhan. Amin. Amin. Jadi dua kehidupan kita antara hubungan kita bahasa roh kita dengan Tuhan dengan sesama itu harus sama. Amin. Sehingga sempurna. Ya, jadi saudara makin hari kita makin disempurnakan oleh Tuhan. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus ia tidak lagi menuruti keinginan daging. Ya, jadi Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh tadi, ya, dikatakan begitu. Ya, jadi Roh Kudus menyelamatkan mereka yang belum selamat, ya, memberikan kelahiran baru, ya. Jadi saudara, bagaimana caranya untuk kita memiliki pekaan dalam Roh Kudus, ya. Jadi satu, jangan serupa dengan dunia ini, ya. Kalau kita mau peka akan suara Tuhan, jangan sama dengan dunia ini. Kalau dunia pakai model yang aneh-aneh, kita mau jangan, anak Tuhan, amin. Jadi kesaksian, amin, amin. Ya, nah seperti itu. Kalau dunia sekarang lagi bikin aneh-aneh ya jangan saudara. Kita anak Tuhan, kita tetap hidupnya harus sama seperti yang Tuhan mau, ya. Kenapa? Karena budaya di luar sana belum tentu cocok dengan budaya yang dibangun oleh Yesus. Amin. Ya. Jadi kebudayaan yang di luar sana yang mungkin semua baju serba robek ya. Kalau masuk gereja jangan pakai yang robek sana, robek sini, robek sono ya kan kayak gitu ya. Budaya di gereja kita semua sopan dan rapi. Ya. Amin. Supaya mencerminkan bahwa kita nih hidup taat seperti firman Tuhan, bukankah ada di Alkitab berkata kita harus berpakaian sopan ya? Nah, seperti itu ya. Nah, terus apa lagi? Jaga pergaulan. Saudara, anak-anak muda, Bapak Ibu, semua jaga pergaulan. Kenapa? Orang yang dahulunya suka mabuk, kalau dia terus bergaul lagi sama orang mabuk, dia tidak kuat imannya, dia tidak minta tuntunan Roh Kudus, dia akan mabuk sama. Dan Alkitab bilang orang mabuk gak masuk surga loh. Bukan hal sepele loh. Ya saudara, nah kayak gitu. Jadi orang yang, oh bu saya mau penginjilan pelacur kan begitu. Ya asal saudara jangan jadi pelacur. Betul gak? Iya kan? Kan jadi terang. Kalau jadi terang di mana ada kegelapan, yuk bawa itu nama Yesus ke sana. Oh seorang pelacur, pemabuk, narkoba semua bertobat. Karena terang Kristus ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadi jangan bergaul-bergaul kebawa pada pergaulan dunia. Ya karena itu mendukakan Tuhan. Ya, nah seperti itu. Jadi jangan sampai kita nggak selamat gara-gara pergaulan, saudara. Ya, nah gitu. Karena Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi ingat-ingat kalau kita bergaul atau kita memberitakan Injil, kata Alkitab kan mesti mawas diri juga. Ya, jangan sampai kita terbawa. Ya, seperti itu. Hal yang ketiga dikatakan apa? Bahwa kita harus menjaga. Ya, kita harus memiliki kerinduan memberitakan Injil tadi ya, seperti tadi ya. Orang yang di dalam Tuhan harus memiliki kerinduan untuk ya memberitakan Injil. Yang tadi yang ketiga dikatakan begini. Memohon kepada Roh Kudus sebagai pembimbing ya. Caranya dengan berdoa. Dengan doa dengan kerendahan hati. Jadi kalau kita datang sama Tuhan kita berkata Tuhan aku tidak bisa tanpa Engkau. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Makanya nyanyian apa? Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari.
Makanya Yesus berkata, aku akan mengirim penolong bagimu. Yaitu namanya Roh Kudus. Ya. Terus keempat, responi jawaban Tuhan. Jadi kalau Anda sudah berdoa direspon. Ya. Kalau Anda sudah berdoa responi jawaban Tuhan. Kan kalau berdoa kan orang ada berkata begini. Tuhan jawab nggak doa Anda? Saya mau tanya, kalau Anda berdoa dijawab nggak doanya? Dijawab ya. Dijawabnya apa? Iya, tunggu, enggak. Itu jawaban. Betul? Enggak juga jawaban saudara, bukan gak dijawab loh. Betul gak? Coba Anda minta sama saya, misalnya Bu Evi, bagi dong kuenya. Saya punya kue nih. Terus saya bilang sama yang anu, boleh nih ambil. Sama yang noh, enggak Kan jawaban juga. Betul gak? Kan dia nanya, saya jawab enggak. Ya kan? Ya Tuhan juga jawab begitu, enggak juga jawaban saudara. Ya kan? Jangan dibilang Tuhan enggak jawab doa saya, salah. Dijawab cuma enggak. Iya kan? Berarti kenapa? Karena Tuhan itu maha tahu. Kalau you dikasih itu mungkin you masih masih bayi rohani, ntar sombong lagi. Dikasih karunia menumpangkan tangan atau orang sakit sembuh. Wah, langsung gini, gua deh, doa gua. Kata Tuhan gak usah dah. Ya kan? Daripada mencuri kemuliaan Tuhan, kan begitu. Betul gak? Baru dikasih karunia apa dah, gua nih, yang lain enggak. Gua aja, yang dipakai Tuhan, yang lain enggak. Gitu kan? Enggak kayak gitu. Kita ini di dalam Tuhan, kita semua dipakai Tuhan, amin. Makanya kita doa dengan kerendahan hati. Tuhan pasti kasih ke Roh Kudusnya beserta karunia-karunia. Untuk apa? Bukan untuk kesombongan diri. Untuk kemuliaan nama Tuhan hingga banyak jiwa dimenangkan. Itu tujuannya, amin. Jadi tujuan Tuhan untuk kita tidak hidup dalam kedagingan supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa dimenangkan. Jadi gak perlu pakai baju ketutup semua. Yang penting akhlaknya bagus. Amin. Ya kan? Ya kan, bener gak? Ya jadi pakai baju begini yang sopan saja. Kalau cara hidup kita benar, kita akan jadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri saudara. Ya, firman Allah berkata, biarlah kita ini adalah bait roh Allah. Biarlah kita menjaga kekudusan. Kita tidak hidup dalam kedagingan. Kita hidup di dalam roh Tuhan. Kita akan mengangkat sebuah pujian. Roh Allah yang hidup penuhiku. Kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Sehingga tujuan Allah sampai dalam kehidupan kita. Yaitu bahwa kita akan membebaskan orang yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Karena kita akan menjadi saksi Tuhan. Amin. Amin. Dan saya percaya upah kita besar di dunia dan di sorga. Karena Tuhan selalu memberi upah kepada orang yang taat dan setia. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Katakan turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu. Katakan Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Jadikan ini doa saudara dan saya. Dengan Roh Kudusnya kita akan mampu hidup mematikan sebuah kedagingan kita. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta mencairkan mata yang buta.
penyakit-penyakit, minta Roh Kudus sembuhkan Anda hari ini. Kalau Anda saat ini datang dengan sakit hati, minta Tuhan membasuh dengan darahnya sehingga hatimu pulih hari ini. Kalau ada yang datang dengan hal-hal yang kotor, biar Tuhan bersihkan hatiku, bersihkan pikiranku. Kuasai hidupku ya Roh Kudus, supaya aku boleh hidup kudus suci seperti yang Kau mau. Mampukan kami untuk hidup kudus Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Amin. Jadikan kami alat-Mu Bapa. Katakan membebaskan, hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang Bapak terima kasih hamba sudah berhenti menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus akan bicara bagi kami dari hati ke hati. Engkau menyelidiki setiap hati kami. Kalau ada yang salah hari ini Tuhan ampuni kami. Tuhan kuduskan kami sehingga kami pulang tidak membawa luka hati kami. Kami pulang tidak membawa hal-hal yang kotor lagi dari kehidupan kami yang kedagingan. Kami pulang tidak sama dengan kami datang. Kami pulang beroleh pembaharuan dari Tuhan. Hari ini kami minta Tuhan berikan kami roh yang baru, hati yang baru, hidup yang baru di dalam Engkau. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dan kami siap menjadi saksi-Mu. Ya Tuhan berikan kami karunia-karunia roh Tuhan, untuk kami menjadi saksi Tuhan. Untuk banyak orang dimenangkan melalui kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Banyak jiwa datang kepada Yesus. Karena itu tujuan Tuhan, Engkau memulihkan kehidupan kami. Tuhan terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Silahkan duduk kembali Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, kami mengucapkan terima kasih banyak buat pelayanannya Pastor Ibu Evi atau Ibu Lucia. Terima kasih Bu, doa kami semakin dahsyat dipakai Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara diberkati, amin. Sekali lagi boleh lambaikan tanganmu, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena sampai hari ini Tuhan Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan kebutuhan kita, memelihara hidup kita, menjagai kita dan memberkati kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum mendapatkan amplop persembahan, bolehkah melambaikan tangan? Ada di depan saya sebelah kanan. Iya, masih ada lagi kah Bapak Ibu? Sebelah kiri saya ada. Sebelah kanan ada, sebelah kiri ada. Berhubung karena kita masih prokes Bapak Ibu Saudara, nanti sehabis pulang ada kotak-kotak persembahan sebelah kanan saya, nanti jangan lupa dimasukkan, jangan dibawa pulang lagi ya, tapi kita terlebih dahulu berdoa untuk persembahan kita supaya Tuhan memberkati dan menguduskan setiap apa yang kita beri. Masih ada lagi yang belum dapat amplop persembahan?
Sudah semua? Kalau sudah semua, kalau Bapak Ibu Saudara mau mengangkat persembahannya, boleh angkat tinggi-tinggi sama Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur sampai hari ini Tuhan memberkati kami, melindungi kami, memelihara hidup kami dan melakukan perkara-perkara ajaib. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan percayakan atas hidup kami. Siang hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan sebagian dari milik kami sebagai ucapan syukur kami yang terbaik sama Tuhan. Karena sampai hari ini kami ada semua karena berkat pertolongan Tuhan. Kuduskan dan berkati persembahan ini biar melalui persembahan ini kerajaan-Mu semakin disebarluaskan khususnya di GBITCC ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya seluruh jemaat-Mu yang memberikan atau yang belum, Tuhan memberkati supaya kami di lain kesempatan bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Saudara. Baik, kami menyambut bagi Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya kedua ini, bolehkah melambaikan tangan? Kita, karena kami rindu berkenalan, adakah Bapak Saudara? Jangan malu-malu, ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang, kalau makin kenal makin sayang. Ada? Adakah Jawa baru? Tidak ada? Wah, semua stok lama tapi wajahnya wajah baru. Kita kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Baik, kita akan menyaksikan pengumuman, kami persilakan multimedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Lucia Alfiana atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Mari kita hadiri ibadah Jumat Agung, yang akan diadakan besok Jumat tanggal 15 April pukul 10 pagi. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Untuk bimbingan pranikah akan diadakan besok Selasa pukul 7 malam. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah tres atau komsel akan diadakan besok Rabu, pukul 7 malam. Untuk mendapatkan renungan setiap hari, dan informasi lebih lanjut, mari kita semua untuk mengikuti sosial media GBITCC Puri Mention. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kami menghimbau dan mengajak hari Jumat tanggal 15 April kita kembali ibadah di tempat ini Jumat Agung jam 10 pagi. Tadi kalau Pastor Daniel bilang kostumnya, dress code-nya warna hitam Bapak Ibu Saudara. Ya kalau ada, tapi kalau enggak ada jangan sampai enggak ibadah. Warna apapun bebas ya Bu Lucy untuk memuliakan nama Tuhan. Dan hari Minggunya, hari Paskah, Bapak Ibu kalau mempunyai baju warna ungu dipakai ya. Karena untuk Paskah dikhususkan khususnya kita pakai warna ungu. Tapi kalau nggak ada warna ungu juga warna-warna lain juga nggak apa-apa. Tuhan cinta semua warna baju kita. Boleh kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Pastor Stephen, kami persilakan. Tambahan aja untuk buat kita semua, hari ini ada seminar Praise and Worship jam 1 siang ini. Diundang kepada kita semua jemaat yang mau ikut seminar ini bagus buat ibadah kita, buat pribadi kita di dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan supaya kita memiliki konsep yang benar. Karena itu bagi kita yang mau, monggo, jadi nggak usah pulang, jam 1 kita mulai acara seminar. Itu aja tambahan dari saya, Tuhan memberkati. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri karena kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa syafaat. Mari kita tundukkan kepala kita akhiri ibadah kita kedua ini dengan doa syafaat.
Terpuji nama-Mu Tuhan. Semua karena Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu Tuhan terima kasih untuk nasihat-Mu, bahkan teguran-teguran-Mu di ibadah kedua ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja. Kami yang hadir, kami diberkati. Kami membuka hati kami agar firman Tuhan yang sudah disampaikan ini Tuhan, boleh kami menjadi pelaku firman Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami ini. Kalau hidup kami berubah Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, maka orang akan melihat Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bu Evi ya Tuhan, yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada ibadah kedua ini. Kami berdoa Tuhan berkati hamba-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Di dalam keluarganya, suami dan anak-anaknya Tuhan berkati. Dalam pelayanannya Tuhan, kemana saja Tuhan utus, mujizat menyertai, biar nama Tuhan dipermuliakan. Kesehatannya Tuhan, Tuhan berikan yang terbaik buat Bu Evi agar hamba-Mu ini Tuhan, semangat roh menyala-nyala untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa, sepakat berdoa buat gembala sidang kami di tempat ini, Pak Daniel Suprianto, berkati hamba-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Kesehatannya Tuhan, terus Engkau tambah-tambahkan Tuhan, bahkan semangat kekuatan yang baru turun atas hamba-Mu untuk menggembalakan gereja-Mu di tempat ini. Bahkan akan dibuka cabang-cabang lain yang ada di setiap daerah Tuhan. Biar melalui hamba-Mu ini Tuhan, penuaian jiwa terjadi Tuhan untuk digembalakan Tuhan. Kau juga yang memberkati istrinya Bu Vera dan anak-anaknya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, agar kemana saja mereka pergi Tuhan untuk melayani maupun bekerja, Tuhan yang menyertai. Kalau saat ini sedang menyampaikan firman Tuhan di gereja yang ada di Palem Tuhan, Tuhan berkati apa yang hamba-Mu lakukannya, melayani pada saat ini Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang hadir pada kedua ini Tuhan. Setiap pergumulan apa saja Tuhan, kami percaya Tuhan tahu. Tuhan yang akan membuka jalan buat setiap jemaat di sisi Tuhan. Dalam keluarga mereka, dalam usaha dan bisnis, Tuhan memberkati Tuhan. Kalau mereka dalam pergumulan apapun Tuhan, kami percaya Tuhan buka jalan. Kalau yang sedang sakit, Tuhan yang menyembuhkan Tuhan. Dalam pergumulan dalam keluarga, Tuhan yang akan memberikan pemulihan di dalam keluarga. Anak-anak mereka, anak-anak yang takut akan Tuhan. Juga apa yang dikerjakan oleh jemaat di sisi yang Kau buat berhasil Tuhan. Anak-anak muda yang sedang berdoa untuk pasangan hidup, kami berdoa biar pasangan hidup yang datang dari Tuhan, yang Kau berikan buat mereka. Anak-anak calon yang untuk mereka yang takut akan Tuhan, bukan orang-orang dunia yang pikiran mereka Tuhan bahkan tidak percaya kepada Tuhan, tapi anak-anak yang datang dari Tuhan yang Kau berikan buat anak-anak muda di sisi Tuhan. Terima kasih juga berdoa buat setiap oma opa yang ada di GBTCC Tuhan. Firman Tuhan berkata sampai putih rambut yang Kau akan menggendong Tuhan. Kami percaya setiap oma yang ada di tempat ini yang beribadah Tuhan berkati, berikan kekuatan umur panjang buat mereka Tuhan. Keluarga besar, anak-anak, menantu, cucu, semuanya diberkati oleh Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat core tim GBTCC Tuhan. Berikan kami kesatuan hati Tuhan, agar kami sama-sama melayani Engkau Tuhan, melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia Tuhan. Berikan kami semangat, bahkan roh yang menyala-nyala untuk kami melayani Tuhan. Sekecil apapun pelayanan kami terima Tuhan, kami melakukan sepenuh hati kami untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Imam-imam musik, PL singer Tuhan, pemusik Tuhan berkati juga Tuhan. Mereka yang melayani pada ibadah kedua ini Tuhan, jeripaya mereka di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Keluarga besar mereka di dalam pekerjaan bisnis Tuhan yang akan memberkati, membuat mereka berhasil Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan Yesus, guru-guru sekolah minggu yang melayani juga Tuhan. Berkati Tuhan mereka Tuhan, karena di setiap pemberitaan firman Tuhan buat anak-anak tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Karena mereka sedang mempersiapkan anak-anak yang hidup takut akan Tuhan, untuk mereka anak-anak di sisi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami cuma berdoa untuk renovasi gereja di sisi ini Tuhan. Gedung sebelah kami berdoa biar semua rencananya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, agar gereja ini boleh diperlebar untuk menampung banyak jiwa lagi untuk digembalakan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa buat cabang yang akan dibuka di Bekasi. Kami berdoa Bapak, kalau Tuhan yang sudah membuka tidak ada siapapun yang bisa menutupnya Tuhan. Setiap renovasi ruko maupun juga Tuhan jemaat yang akan bergabung, kami percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat di sisi cabang Bekasi Tuhan. Kami percaya melalui hamba-Mu Pak Esra Tuhan, juga gembala kami, kalau mereka yang sudah memberikan waktu mereka Tuhan, bahkan
sudah Engkau menerima ruko Tuhan, kami percaya Tuhan juga memperlengkapinya dengan semua alat-alat yang digunakan Tuhan. Bahkan mereka yang akan mengambil bagian untuk melayani, Tuhan siapkan semuanya Tuhan. Izin semuanya dari pemerintahan lingkungan, kami percaya semua berjalan lancar Tuhan. Cabang-cabang yang lainnya ada di Batam, di Tangerang Tuhan, bahkan yang ada di PIK, kami percaya kalau Tuhan yang sudah menghendaki, maka semuanya pasti terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk setiap penginjil-penginjil di setiap pelosok-pelosok daerah. Kami rindu di tempat ini memberkati mereka, agar amanat agung ini Bapak boleh mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang siap untuk memenangkan banyak jiwa di setiap daerah Tuhan, menggembalakan setiap umat-Mu di setiap daerah. Untuk itu setiap hamba-hamba Tuhan yang saat ini sebagai penginjil Tuhan, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka dimanapun mereka berada Tuhan, di Papua, di Kalimantan, di NTT, dimanapun Tuhan mereka yang sedang merintis pelayanan Tuhan, buka jalan Tuhan. Setiap halangan-halangan apapun yang menghalangi mereka, kami percaya kalau mereka bersama dengan Tuhan, mereka pasti Tuhan keluar sebagai pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat Jakarta dan Indonesia, kami percaya kota kami, bangsa kami penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Lawat kota kami, lawat bangsa kami, pemerintah yang takut akan Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan terus berikan mereka hikmat ya Tuhan untuk memimpin bangsa ini maupun kota ini seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Setiap provinsi-provinsi Tuhan lawat ya Bapa, dari udara, laut, bahkan perbatasan-perbatasan, agar negara kami Indonesia ini aman Tuhan, tidak diganggu oleh apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, kami percaya doa orang benar bila dengan yakin besar kuasanya Tuhan, dan apa yang ikat di bumi sudah terikat di surga, dan apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Kami sebentar akan berpisah satu sama lain Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Amin. berkat dan kasih sayang dari Allah Bapa, penyertaan Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kita semua. Mulai saat siang hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita ke surga. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, dan Tuhan selalu mengikutiku. Dengan demikian ibadah kita selesai. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.